Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resensi Institute Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku dari Reinhard Kasali yang berjudul Marketing in Crisis dengan subjudul yang diangkat Marketing Terapi, Menyerang Pasar dan Mengambil Manfaat dari Krisis Ekonomi. Buku ini adalah cetakan pertama dari Gramedia Pustaka Utama yang diterbitkan pada Maret 2009 dengan 201 halaman. Buku ini ditulis ketika terjadi resesi ekonomi pada tahun 2008 dan pada tahun 2020 ini diperkirakan akan memasuki resesi ekonomi yang sama pada 2008 silam. Sebagaimana dikutip dari liputan6.com, Sri Mulyani mengatakan bahwa dengan terjangkitnya virus corona, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan melambat menjadi 2,8%. Dan pertumbuhan ini akan sama atau seperti terjadi pada 2008 dan 2009 di mana terjadi krisis keuangan global. Memburuknya ekonomi global ini juga akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Namun jika kita melihat kondisi pertumbuhan ekonomi 3 tahun terakhir, pada tahun 2019 menurut Bank Dunia, proyeksi pertumbuhan ekonomi adalah 2,6%. Hal ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 3%. Menengok kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 adalah 5,02%. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,17%. Kepala BPS Suharyanto mengatakan, perekonomian global saat ini masih diliputi ketidakpastian. Ada tensi geopolitik di beberapa kawasan dan harga komoditas berfluktuasi menuju penurunan. Ini menunjukkan dampak ketidakpastian global membawa dampak ekonomi. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa sebelum pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi dunia maupun Indonesia telah mengalami perlambatan. Sehingga kita tidak dapat sepenuhnya mengatakan bahwa pandemi ini menyebabkan resesi ekonomi, walaupun yang paling hangat diperbincangkan saat ini dan paling mempengaruhi perekonomian memang pandemi COVID-19. COVID-19 diprediksi membuat daya beli warga mengalami penurunan karena warga was-was untuk keluar rumah dan beberapa pasar yang ditutup untuk mencegah penyebar luasan pandemi ini. Namun jika melihat data yang ada dari Okezon.com, salah satu penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 adalah melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 57,32% pada PDB Indonesia yang sebesar 15.833,9 triliun rupiah. Pada kuartal 4 2019, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,97%, melambat dari periode yang sama pada tahun 2018 yang mampu mencapai 5,08%. Melalui fakta ini, seharusnya pemerintah telah waspada dengan perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Walaupun terdapat faktor lain yang juga harus menjadi perhatian, namun perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini dapat menjadi semakin menurun melihat pengaruh pandemi COVID-19 yang semakin meluas. Jadi, ketika kita melihat resesi ekonomi di tahun 2020 disebabkan oleh kondisi ekonomi bawaan dari tahun 2019 yang belum terselesaikan dengan tuntas dan kondisi ekonomi semakin diperparah dengan hadirnya pandemi COVID-19 yang menyebar begitu cepat di berbagai negara dan daerah. Melihat bagaimana kebanyakan masyarakat mengeneralisir dan menjustifikasi bahwa COVID-19 telah memperlambat pertumbuhan ekonomi saat ini, terkhusus ekonomi pribadinya, karena keterbatasan uang gerak dalam mencari pundi-pundi rupiah penopang ekonomi. Maka mari kita bahas bagaimana seharusnya kita memandang krisis. Terdapat dua mazhab dalam memandang krisis, yaitu mazhab awan gelap dan mazhab terang gelap. Pertama, mazhab awan gelap. Bagi mazhab awan gelap, krisis membawa manusia pada ranah tidak dapat memilih karena krisis adalah kecelakaan. Krisis itu merambat dan ketika satu terkena krisis, semuanya akan terkena juga karena percaya bumi ini datar. Jadi, mazhab awan gelap percaya bahwa awan gelap di tempat lain adalah pertanda akan datangnya gelap di sini, sehingga kemampuan dalam membaca tanda-tanda sangat penting. Kedua, mazhab terang gelap.
Mazhab ini percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta ini bulat dan berpasang-pasangan. Jadi, pada saat bersamaan selalu ada bagian bumi yang terang dan bagian lain yang gelap. Sehingga terang dan gelap itu selalu ada bersamaan. Sama halnya krisis, tidak benar bahwa persoalan ekonomi itu hanya berada pada wilayah yang gelap dan badai. Bahkan di kawasan yang terang pun selalu ada pihak yang sehat dan sakit, sedang yang sehat sekalipun dapat menjadi sakit. Ketika melihat masalah hari ini, banyak yang beranggapan bahwa saat ini badai dan kesulitan ekonomi tengah melanda masyarakat. Namun jika ditengok lebih jauh, orang-orang yang tidak produktif bisa saja menjadikan kesulitan saat ini menjadi justifikasi bagi kemalasannya dengan mencampur-adukkan kedua mazhab yang ada. Sehingga apa yang sebaiknya dilakukan dalam keadaan krisis? Yaitu pertama, menginteraksikan terang gelap, yaitu tidak mengeneralisir segalanya, sebab kita harus percaya bahwa di tengah kegelapan ada matahari yang bersinar. 2. Serba paradoks. Sebagian besar dari kita selalu berpikir linear. Salah satunya bahwa bisnis yang baik adalah bisnis di lokasi aman dan terhindar risiko. Namun kenyataannya, paradoks yaitu bisnis yang paling menguntungkan justru berada pada lokasi yang disebut berbahaya dan tidak menarik. Oleh karenanya, data-data hari ini tidak dapat kita gunakan untuk meramalkan hari esok, sebab apa yang berlaku hari ini, kemarin, dan esok itu berbeda-beda, sama halnya bisnis. 3. Relaksasi aturan, tuntunan fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi. Kepercayaan kita dapat mempengaruhi arah keputusan yang dibuat. Sebagaimana hari ini, sebagian besar dari kita percaya bahwa perubahan yang baik adalah perubahan yang dipasung oleh sistem. Hal ini tidak 100% salah, namun hanya 50% benar. Sebab melalui pendekatan ini, kita seakan-akan mengabaikan kemampuan manusia untuk beradaptasi dan berkreasi. Sebab fleksibilitas dapat membantu menghadapi gejolak krisis dan menyesuaikan diri di lapangan yang akan menghasilkan keputusan strategis dengan dukungan dari jejaring kekuasaan. Sebagaimana krisis yang menuntut kita untuk mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Menghadapi krisis merupakan hal yang sangat sulit karena kita sulit untuk membacanya. Setiap orang memiliki persepsi mereka masing-masing dalam menghadapi krisis. Hal ini tergantung pada kepercayaan yang mereka bangun dari pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Dalam buku ini, kemampuan persepsi dibagi dalam 4 level, yaitu level 1, penginderaan, sensing. Pada level ini disebut sebagai anugerah, sebab kita akan mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Kita belajar merespon sesuatu melalui indera-indera dan konsep yang kita ketahui. Level 2, pengalaman hidup, sosial psikologi, dan level 3, keilmuan, validity and realita. Kedua level persepsi ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena sejak usia dini, kita telah mengecap keilmuan dan pengalaman hidup secara bersamaan. Bagi kita yang masih berusia 20-an atau bahkan 10-an, pengalaman hidup paling banyak didapat di bangku sekolah atau perkuliahan tempat kita menuntut ilmu. Sebagaimana pengalaman hidup berasal dari tekanan, apa yang dipelajari, monolog diri, interaksi dengan realitas, dan berbagai guru. Jadi, persepsi yang terbangun dalam kedua level ini saling berhubungan. Sebab, walaupun kita memiliki tingkat pendidikan dan keahlian yang sama, namun kepribadian kita berbeda-beda, sehingga tafsiran kita mengenai peristiwa krisis akan berbeda, karena filter yang kita miliki tidak sama yang mengarah pada sejarah dan pembelajaran hidup masing-masing. Level 4 yaitu kebajikan atau filosofi. Pengetahuan itu bersifat hidup dan dapat dipatahkan pengetahuan-pengetahuan yang muncul belakangan, sehingga pengetahuan yang kendati teruji kebenarannya harus ditempatkan pada kebajikan-kebajikan penerapan. Sebab, kebajikan membuat kepemimpinan seseorang lebih dari sekadar pemimpin biasa. Kepemimpinannya memberikan magnet berupa harapan dan inspirasi. Namun, tidak semua yang berpengetahuan memiliki kebajikan. Mereka kadang menganggap bahwa kebenaran mutlak hanya padanya, sehingga kebajikan dalam membangun persepsi sangat erat dengan filosofi yang terbangun pada pemimpin itu sendiri sebagai penggeraknya di tengah krisis. Dari panjang lebarnya pembahasan yang ada, maka untuk menghadapi gejolak perekonomian saat ini, pembangunan mental harus dilakukan, terkhusus mereka yang bergerak sebagai ujung tombak, yaitu bagian pasukan pemasaran.
baik marketing untuk perusahaan ataupun bisnis sendiri melalui marketing terapi. Marketing terapi adalah pendekatan terapi yang diarahkan pada pasukan pemasaran dengan tujuan membentuk sikap mental positif dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi atau krisis. Dalam terapi ini terdapat 12 titik yang harus menjadi perhatian marketing terapis, yaitu pertama, terapi harta dan beban. Kita harus tahu betul mana aset dan beban kita, sehingga beban itu dapat dimanfaatkan menjadi kesempatan. Kedua, terapi kepercayaan. Ubahlah perspektif negatif menjadi positif, karena kepercayaan kita mengenai perekonomian akan menuntun rasa percaya diri dan rasa percaya akan menentukan kepercayaan kita terhadap orang lain yang tentu saja akan mempengaruhi tindakan yang kita ambil. Ketiga, terapi kegigihan. Kita harus melampaui batas terbaik yang dapat kita capai. Keempat, terapi anggota tim. Orang-orang yang bagus harus dikelilingi oleh mereka yang mendukung, bukan yang mengganggu. Kelima, terapi sasaran atau fokus. Kita harus fokus pada apa yang ingin dicapai, bukan pada apa yang harus dihindari. Keenam, terapi mental. Pemimpin harus memperkuat mental pasukan dalam menghadapi kias publik, bahkan perang urat syaraf dengan pesaing-pesaing baru. Ketujuh, terapi kemembalan. Dalam terapi ini, kita dilatih bagaimana harus recovery kembali. Dengan terapi ini, pasukan dapat dengan mudah memahami mengapa krisis terjadi dan mampu dengan cepat recovery ketika mencapai titik terendah. Kedelapan, terapi emosi. Tetap harus menjaga emosi tim dalam keadaan positif dan semangat. Kesembilan, terapi stres atau tekanan. Segalanya harus dilakukan dengan komunikasi. Yang kesepuluh, terapi lingkungan, yaitu membuat lingkungan pekerjaan yang sehat walaupun dunia yang dihadapi penuh kompetitif. Yang kesebelas, terapi keseimbangan, di mana pemenang adalah mereka yang seimbang, lahir batin, jasmani rohani, dan keseimbangan lainnya. Yang ke-12 yaitu kita harus senantiasa terapi kepercayaan dan saling percaya. Nah, mengapa kita harus melakukan marketing terapi? Hal ini karena terdapat hukum marketing di masa-masa kritis. Jika dilihat dari domain marketing, yaitu dari aspek perilaku konsumen, dalam keadaan krisis, konsumen kemungkinan berpindah atau beralih pada kelompok baru, dan pengusaha berusaha melakukan pencarian pembiayaan terendah. Dan serta pada aspek pemasaran, pengusaha akan fokus pada speed marketing dan positive marketing. Dan jika kita mengarah pada domain manajemen, perusahaan akan berfokus pada pencarian strategi untuk memenangkan persaingan dan menggerakkan intuisi untuk menggantikan formal logik yang telah menjadi habit dalam perusahaan agar dapat membaca peluang yang tercipta dari krisis yang sedang terjadi. Nah, menurut perspektif Recentor, buku ini memberikan kita gambaran bagaimana harus bersikap di tengah krisis ekonomi yang terjadi, baik dari segi individu maupun kelompok. Dengan berbagai gambaran yang didasarkan pada krisis keuangan tahun 2008. Sehingga dengan membaca buku ini kita dapat membandingkan keadaan ekonomi saat ini. Namun, alangkah baiknya jika penjelasan tambahan yang terdapat dalam buku jangan dimasukkan di tengah-tengah pembahasan inti, karena kedua hal itu saling terkait dan harus dipahami. Tapi overall, buku ini sangat membantu saya dalam bagaimana harus melihat krisis saat ini yang sebagian besar menganggap disebabkan oleh COVID-19, walaupun terdapat hal-hal lain yang mempengaruhi resesi ekonomi dari tahun 2019 dan 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.